Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di tutorial belajar cara membuat graphical user interface dalam bahasa Python. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu graphical user interface atau yang sering disingkat dengan GUI, ya. Graphical user interface ini atau GUI itu adalah grafik yang digunakan untuk memudahkan kita berinteraksi dengan sebuah aplikasi, ya. Contohnya sangat banyak sekali. Hampir semua aplikasi yang ada pada HP kita misalnya, ya. Kalian bisa coba buka aplikasi apa saja yang ada di HP kalian. Semuanya itu menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Contohnya seperti ini. Itu ada tombol seperti ini, ya. Ada tombol, terus ada yang seperti ini. Ada yang modelnya seperti ini. Ada menu, ya. Itu menu. Ada dialog peringatan seperti ini, ya. Kemudian ada contohnya seperti ini yang bisa kita geser-geser ke atas, ke bawah, ya. Itu yang sering kita temui pada sebuah aplikasi, dan semuanya itu adalah graphical user interface atau GUI, ya. Nah, ini banyak contoh lagi. Ini contoh halaman loading seperti itu, ya. Kemudian contoh slider. Ini bisa kita lihat ketika kita membesar dan mengecilkan volume HP kita. Itu kita gunakan slider seperti itu. Banyak lagi, ya, bisa seperti ini, bisa kita mengetik, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini semua adalah widget yang ada dalam sebuah graphical user interface. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada tutorial ini. Kita akan membuat GUI atau graphical user interface dengan menggunakan bahasa Python. Tapi dalam bahasa Python ini ada banyak sekali library yang bisa kita gunakan untuk membuat GUI. Misalnya ada tkinter, ya. Tkinter itu adalah sebuah library untuk membuat GUI bawaan dari Python, jadi sangat dasar sekali dan sangat cocok sekali kalau kalian ingin memulai belajarnya. Dari tkinter juga bagus, ya. Tapi tampilannya mungkin tidak sebagus dengan library yang lain, seperti library yang akan kita pelajari pada tutorial ini, yaitu PyQt5, ya. Sedangkan contoh yang saya perlihatkan ini adalah library Kivy. Jadi ada tkinter, ada PyQt5, ada Kivy, ada PySide, ada WX widget. Sebenarnya masih banyak lagi, ya. Itu adalah contoh-contoh yang paling umum digunakan untuk membuat graphical user interface. Nah, setelah kita menyelesaikan tutorial nanti, kita akan bisa membuat sebuah aplikasi dalam bahasa Python. Misalnya kita membuat aplikasi apa saja, misal kalkulator, kamus, musik player, banyak lagi, ya, atau foto editor. Semuanya bisa kita buat dengan menggunakan graphical user interface, ya. Tapi sebelumnya tentu saja kita harus tahu dulu dasar-dasar pemrograman Python. Bagi yang belum tahu dasar-dasar pemrograman Python, silakan ditonton video saya tentang tutorial belajar dasar pemrograman Python, ya. Kemudian bisa mengikuti tutorial GUI ini, Graphical User Interface. Oke. Nah, pada tutorial ini kita akan menggunakan library PyQt5, ya. Dan mungkin lain kali kita akan belajar menggunakan library Kivy seperti ini, ya, atau tkinter nanti. Oke. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan library PyQt5. Oke. Sekarang kita langsung mulai pada tutorialnya. Untuk membuat grafik, kita menggunakan text editor PyDroid3. Bagi yang tidak memiliki PyDroid3, silakan di-download di Play Store, ada, ya. Diketik saja PyDroid3 dan pasti akan muncul PyDroid3, ya.
silakan di-download. Dan juga bisa bagi yang menggunakan PC atau komputer juga bisa mengikuti tutorial ini. Intinya sama saja, cuma mungkin device-nya berbeda ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di PyDroid 3. Oke. Nah, untuk menggunakan PyQt5, kita harus pertama kali mendownload dulu PyQt5-nya. Pada PC atau komputer, kalian buka command line cmd atau Windows prompt ya. Command prompt, kemudian kalian ketik pip install PyQt5. Ini contoh pada PyDroid 3. Saya buka terminal ya. Terminal ya, ketik pip install PyQt5 itu ya. Kalau pada Windows terminal sama saja ya, buka command line atau cmd, ketik yang ini pip install PyQt5. Silakan ditekan enter seperti itu, dan pipnya akan menginstall PyQt5 sehingga nanti bisa kita gunakan dengan menggunakan bahasa Python. Oke. Kita tunggu proses instalasinya. Oke. PyQt5 ini sangat modern sekali. Sebenarnya ada banyak versi PyQt5. Ada bukan PyQt5 ya, versi dari PyQt, ada PyQt4, ada PyQt5, dan sekarang sudah ada lagi PyQt6 ya. Tapi PyQt5 ini paling banyak digunakan saat ini. Mungkin nanti kita akan buat juga tutorial tentang PyQt6 ya, yang lebih baru dari PyQt5. Dan PyQt5 ini bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android ya, ataupun membuat aplikasi Windows, bisa ya, dengan menggunakan library PyQt5 ya. Sekarang sedang menginstall, kita masih menunggu proses installnya, mungkin agak membutuhkan beberapa saat ya. Jadi harus tahu dulu dasar-dasar programan Python untuk mengikuti tutorial ini. Bagi yang belum, silakan dipelajari dulu dasar penggunaan Python, atau tonton video saya yang sudah saya buat untuk dasar Python. Oke, masih menginstall ya. Nah, sekarang done dan selesai ya. Mungkin ada peringatan error seperti ini. Errornya apa ya? Sekarang coba saja. Sebentar, import PyQt5. Oke. Kalau kita import PyQt5, mungkin install melalui terminal tadi tidak berhasil. Sekarang kita coba saja seperti ini. Kita tulis import PyQt5, kemudian kita jalankan. Nah, ada found missing libraries, ada library yang tidak ditemukan. Kita silakan install, tekan install. Kita install. Dan sudah selesai diinstal ya. Oke. Cara lain juga bisa. Kita tidak perlu mengetik PyQt5 kalau menggunakan PyDroid 3 ini seperti ini ya. Kita pergi ke menu seperti ini, kemudian ada tulisan pip, pilih menu pip sini ya. Tap pada pip. Kemudian di sini ada tab quick install. Di sini ada quick install. Silakan quick install, klik pada quick install, kemudian pilih PyQt5, scroll ke bawah. Nah, ini dia PyQt5. Silakan diinstal PyQt5-nya. Tekan install seperti ini ya.
dan installnya sudah selesai. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan PyQt5. Oke. Nah, bagi yang menggunakan komputer, silakan seperti tadi ketik pip install PyQt5 ya pada terminal. Oke. Nah, sekarang setelah diinstal kita langsung bisa menggunakan PyQt5. Oke. Untuk menggunakan PyQt5 pertama kita harus mengimport beberapa library, yaitu sys. Kita menggunakan sys, import sys, kemudian baru kita import PyQt5 ya. Caranya seperti ini. From PyQt5 titik Qt widget import tanda bintang. Tanda bintang itu import semua maksudnya. Kemudian from PyQt5 titik Qt GUI import anything. Terus from PyQt5.Qt core import anything. Nah, itu dia. Oke. Ini cara kita mengimport PyQt5 untuk membuat sebuah user interface. Oke, misalnya kita ingin membuat sebuah tombol atau button. Ya. Yang pertama yang kita buat dalam PyQt5 itu adalah kita harus membuat aplikasi, yaitu misalnya app. Aplikasi kita singkat dengan app seperti ini. Sebentar. App kita buat sama dengan, kemudian kita gunakan QApplication kurung, kemudian sys, library sys yang kita import di atas, titik argv ya. Oke. Kemudian setelah itu kita buat buttonnya ya, atau tombol. Jadi kita buat variabel, beri nama tombol, misalnya tombol sama dengan dalam PyQt5 tombol kita gunakan seperti ini. Kita gunakan kelas button ya, Q push button. Q-nya huruf besar, P-nya huruf besar, dan B-nya huruf besar. Q push button. Kemudian kita buat kurung, di dalamnya kita buat tulisan dari tombolnya. Misalnya tombol exit ya. Oke. Itu. Nah, setelah kita buat tombolnya, baru kita tampilkan tombolnya. Untuk menampilkan tombolnya, kita ketik seperti ini, tombol titik show. Oke, tombol titik show. Nah, kalau ini kita jalankan belum nampak apa-apa ya. Ya, masih kosong. Kita harus menutup aplikasinya dengan sys ya. Sys.exit seperti itu. Kemudian app-nya kita jalankan app.exec. Exec itu singkatan dari execute. Oke. Sys.exit app.exec. Oke, dan harus ada strip di sini. Setelah exec strip, terus ada tanda kurung. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, kita lihat di sini ada tulisan exit ya. Ini adalah sebuah tombol ya, yang bisa kita klik. Nah, sekarang kalau saya klik seperti ini ya, kita lihat ada perbedaan warna ya. Itu tanda tombolnya aktif ya. Oke. Nah, itu dia cara membuat tombol ya dalam PyQt5. Ini adalah introductory partnya, bagian pertama ini ya. Tadi saya beri contoh cara membuat tombol. Kita bisa membuat yang seperti contoh-contoh sebelumnya tadi yang saya tunjukkan, seperti slider, menu, dan macam-macam ya.
pada tutorial selanjutnya. Dan untuk yang kali ini mungkin itu saja, tombol seperti itu ya. Oke, tombol.